Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udina Sari dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pembagian hadis ditinjau dari segi jumlah atau kuantitas perawinya. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir sendiri dari segi bahasa, kata mutawatir berasal dari kata tawatur yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya, atau at-tatabu yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir dari segi terminologis mempunyai banyak definisi. Menurut Nuruddin, arti hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada panca indera. Sedangkan menurut Ajaj Al-Khatib, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi yang menurut adat mereka tidak mungkin bersepakat dusta dari masing-masing mereka mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Adapun syarat-syarat dari hadis mutawatir sendiri diantaranya yang pertama, hadis yang diberitahukan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tangkapan atau daya tangkap panca indera. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang ketiga, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Yang keempat, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tobakot atau lapisan atau tingkatan pertama maupun tobakot berikutnya. Yang terakhir yaitu hadis mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak. Adapun pembagian hadis mutawatir beserta contohnya, yang A itu mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW seperti di samping. Artinya barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum. Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat penyesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang menerangkan tentang kedudukan niat dalam perbuatan. Yang kedua yaitu hadis ahad. Pengertian hadis ahad sendiri dari segi bahasa, kata ahad berarti satu. Maka khobar ahad adalah khobar berita yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Pembagian hadis ahad itu terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama yaitu ada hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur sendiri yaitu masyhur berasal dari kata syara yang berarti a'lan atau mengumumkan. Adapun pembagian masyhur itu yang pertama masyhur di kalangan ahli hadis, contohnya bisa kita lihat di samping. Yang B masyhur di kalangan fuqaha, contohnya juga bisa kita lihat di samping. Yang ketiga masyhur di kalangan ulama usul fikih, dan yang keempat masyhur di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama usul fikih, dan di kalangan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alfiona. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hadis aziz. Dari segi bahasa, kata aziz adalah bentuk dari sifat musyabahah dari kata aza yaizu yang berarti sedikit atau jarang. Bisa juga berasal dari kata aza yaizu yang berarti keras atau kuat. Suatu aziz dinamakan dengan hadis aziz ada kalanya karena sedikitnya perawi. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang meskipun hanya pada suatu tingkatan saja. Setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Contohnya pada gambar di samping. Materi selanjutnya adalah hadis gharib. Kata gharib secara bahasa merupakan bentuk sifat musyabahah dari kata gharaba yang menyendiri. Bisa juga berarti jauh dari tanah airnya. Di samping itu juga bisa diartikan asing, pelik, atau aneh. Dengan demikian, hadis gharib dari segi bahasa merupakan hadis yang aneh. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis gharib adalah hadis yang dalam meriwayatkannya hanya seorang perawi menyendiri.
Tidak ada orang lain yang meriwayatkannya. Hadis gharib ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Yang pertama, hadis gharib mutlak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada asal sanad. Contohnya seperti pada gambar di samping. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja di tingkat sahabat, sedangkan sesudahnya diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua, hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang kesendirian perawinya ada di pertengahan sanad. Maksudnya, hadis gharib nisbi ini pada mulanya diriwayatkan oleh beberapa orang pada tingkat sahabat. Lalu, pada pertengahan sanad terdapat tingkat perawinya hanya satu orang saja. Contoh hadis gharib nisbi ini seperti gambar di samping. Sekian penjelasan dari saya.